Rumah tangga akan bahagia bila dikaruniai anak sebagai penerus keturunan. Namun sebaliknya, bila mereka yang sudah berumah tangga tidak mempunyai keturunan, akan terasa sepi dan kecewa karena belum mendapatkannya. Inilah yang pernah dialami oleh keluarga Insinyur Haji Juanda. 4 kali mengalami keguguran, istri tercinta ternyata menderita toksoplasma, virus perusak janin. Menghadapi kenyataan yang dialami, mereka merasa terpukul apabila mengingat vonis dokter dirinya akan selalu keguguran bila virus ganas tersebut masih bercokol dalam tubuhnya. Sebagai umat beragama, ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit, Allah pula lah yang memberikan penawarnya. Sejak saat itu, Pak Juanda lebih banyak merenung, bertafakur kepada Allah, memohon ampunan, dan berdoa agar keinginan untuk tetap punya anak terkabul. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Pak Juanda, yaitu dengan diberikan pengetahuan, cara, dan metode dalam mengobati TORCH dengan menggunakan bahan herbal yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan bebas dari bahan kimia. Betapa bahagianya setelah mengkonsumsi ramuan selama 3 bulan yang dibuat oleh Pak Juanda mendatangkan hasil, di mana virus tokso yang diderita istri tercinta lenyap berdasarkan hasil uji laboratorium. Sejak saat itulah keberhasilan Pak Juanda mengobati sang istri tersiar dari mulut ke mulut. Kini Pak Juanda telah memiliki momongan 3 orang putri yang sangat sehat, cantik, dan lucu. Hal ini membuktikan bahwa ramuan yang dibuat oleh Pak Juanda benar-benar ampuh. Selain dapat menyembuhkan penyakit tokso, Pak Juanda juga dapat menolong para ibu yang sulit hamil. Dan juga pada orang dewasa, umumnya karena syaraf mata, syaraf otak, syaraf gerak, vertigo, dan mata kabur, juga pada anak-anak penderita autisme, sulit bicara, dan sulit berjalan. Bila Anda mengalami gagal hamil, sulit hamil, serta gangguan saraf otak, mata, dan gerak akibat TORCH atau tokso rubella, CMV, dan herpes, silakan hubungi Insinyur H.A. Juanda atau datang langsung ke tempat praktek Yayasan Aquatreat Terapi Indonesia, berkantor pusat di Komplek Perumahan Indra Prasta, Jalan Sutiragen 9, nomor 6, Bogor. Insya Allah, Anda akan dapatkan solusinya. Dunia medis dewasa ini belum dapat memberikan solusi menyembuhkan penyakit jenis ini. Namun melalui pengobatan alternatif spesialis TORCH dengan meminum formula obat ramuan herbal Aquatreat Terapi, insya Allah, jenis penyakit ini sudah bisa diobati. Pengobatan ini memiliki tingkat kesembuhan mendekati 100%. Hal ini sangat berbeda dengan jenis pengobatan lainnya, khususnya yang dilakukan oleh medis selama ini. Berangkat dari pengalaman dan penderitaan pahit yang telah dialami, membuat beliau ahli dalam mengatasi permasalahan ini. Bersama Insinyur H.A. Juanda, permasalahan TORCH Anda dapat diatasi. Ini telah dibuktikan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan ibu-ibu yang dahulu susah mempunyai keturunan. Kini mereka melahirkan anak sehat dan normal, tidak mendapat gangguan apa-apa. Bagi Anda yang bermasalah, silakan datang untuk membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT. Kita dipertemukan, insya Allah saya akan memberikan sekilas tentang apa itu TORCH. Baiklah, tokso rubella CMV herpes ini atau TORCH ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan parasit atau protozoa. Karena toksoplasmosis adalah dia parasit atau protozoa, bukan virus. Tetapi memang si parasit ini maka dia akan keluar melalui kotorannya. Ketika kucing penderita toksoplasmosis buang kotoran, dia akan membawa oosit. Satu kali dia buang kotoran itu, menurut teori itu sampai 10 juta oosit, 10 juta telur. Kemudian ada binatang lain, sapi, kerbau, kambing, domba, makan rumput yang penuh oosit tadi, dimakannya juga berkembang dalam tubuh hewan tadi, kemudian berkembang terus berkembang,
kemudian saat dijual bawa ke rumah potong hewan, dipotong, kemudian dipasarkan di pasar-pasar, kemudian ibu beli daging di pasar. Ya saking asiknya ada makanan sebelahnya, lupa cuci tangan, dimakan itu makanan tadi, sedang sementara tangannya penuh lendir, kemudian dimakan, itu pun akan masuk oosit ke dalam tubuh kita. Ketika ini masuk ke dalam tubuh ibu, kemudian ibu nikah, kemudian dia mulai hamil. Mulai hamil ibu akan merasakan adanya flek 1 bulan, flek 2 bulan. Mungkin ibu pun cepat datang ke dokter, diperiksakannya. 3 bulan, gugur 2 bulan, tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandungan, atau lahir cacat. Lahir cacat ini ada cacat fisik dan non fisik. Cacat fisik seperti kita pas lahir kelihatan, oh anak saya lebih besar, kepalanya lebih besar dari ukuran normal. Semakin hari semakin besar, semakin akhirnya terjadi besar sekali kepalanya. Ada cair otak yang berlebihan, tenanya hidrosefalus. Kemudian juga ada yang mikrosefalus, pengecilan kepala. Ada yang ansefalus, tulang tengkoraknya lunak. Ada ususnya terburai. Ada tangan kakinya bengkok. Jari-jari ada 7, ada 3, ada 5, ada 6. Ya. Maka paling ringan pada cacat ini misalnya bibir sumbing. Kemudian juga ada yang cacat non fisik. Ketika kita asik dengan lahirnya sehat, karena IgG positif, IgG negatif tidak masalah. Tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, kok anak saya belum bisa tengkurap, kok anak saya belum bisa berbaring, kok anak saya tidak bisa menyanggah kepala, kok matanya tidak respon, bahkan kebutaan. Ada juga yang sehat, setahun sehat, 2 tahun sehat, 3 tahun sehat. Ternyata anak kita lari ke sana, lari ke sini, tidak terkendali. Kalau dipanggil dia tidak tetap mata, yang disebut dengan autisme. Kemudian mukanya berubah nanti, semakin berubah berbeda dengan orang tuanya, mongoloid, Down syndrome. Kemudian ada terjadinya kejang-kejang, akhirnya epilepsi. Paling ringan ini nyerang pada mata. Untuk mengetahui adanya TORS ini harus dilakukan uji lab, mutlak dan uji lab. Maka ibu lakukan uji lab, ambil TORS namanya Toxo-Rubella SMP herpes, nanti ada IgG dan IgM, maka akan berapa IgG-nya, berapa IgM-nya. Nah, setelah itu tahu, baru kita lakukan pengobatan. Yang menjadikan gagal hamil itu bukan hanya toksoplasmosis, ada temannya itu rubella, CMV, dan herpes. Rubella disebut juga dengan campak Jerman, karena rubella ini sangat berbahaya untuk ibu dan anak. Dapat menyebabkan gagal hamil, dapat menyebabkan kematian pada bayi. Nah, ketika rubella ada pada tubuh ibu, dia pun akan sama, dia akan gugur, tidak berkembang, hamil anggur, lahir cacat. Ketika dia lahir pun, maka anak ibu akan terjadi minimal terjadi kerusakan pada mata. Kemudian dia juga akan menyebabkan pengapuran pada otak, panas, perih, ya. Bahwa Toxo-Rubella SMP ini ketika ada pada tubuh ibu nanti akan membentuk mioma, pelengketan. Ibu sering mendengar saya ada penyumbatan. Penyumbatan ini bisa terdapat pada tuba Pavlovi, saluran sel telur. Inti sel, dirusaknya inti sel sehingga sel telur ibu tidak berkembang, mengecil, ya, sehingga tidak bisa terjadi konsepsi. Tetapi ketika cerita rubella SMP herpes ini virus, di samping dia nular melalui makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, dia pun akan nular melalui hubungan seksual, air liur, keringat, urin, darah, dan ASI. Sehingga ketika istri terinfeksi rubella SMP herpes, maka suaminya pun akan terinfeksi. Nah, ketika suami terinfeksi, maka dia bagaimana pengaruhnya? Dia akan merusak kualitas spermatozoa. Kemudian bahwa TORS ini juga dia nyerang pada kualitasnya, gerakannya. Harusnya gerak lurus, dia muter-muter, bengkok-bengkok. Kemudian kekentalan, harus kental, ini cair. Sehingga ibu sering, kenapa kok habis hubungan sering tumpah katanya? Karena cairnya spermatozoa. Kemudian dia pun akan merusak. Ada fertil, perbandingan hidup dan yang mati. Yang hidupnya 20%, yang matinya 80%. Tentu tidak bisa terjadi kehamilan. Ya, boleh jadi istrinya tadinya bersih, tertular dari suaminya. Ya, maka ini pingpong dari istri ke suami, suami ke istri. Kita tidak membicara masalah itu, kita obatin dua-duanya. Uji TORS, TORCH. Cerita penyakit ini tidak terlepas dari kehidupan saya pribadi. 5 tahun lamanya saya kena Toxo-Rubella SMP herpes ini selama waktu tahun 90. Ketika saya menikah tahun 90,
kemudian hamil seperti kebanyakan orang, sebulan bagus, 2 bulan bagus, 5 bulan udah mendang ke kiri ke kanan, 6 bulan tambah lincah, 7 bulan apalagi, tiba-tiba tidak ada gerakan, meninggal. Kemudian saya cari tim dokter, ambil darah, kemudian hasilnya ini, istri kamu terinfeksi virus kucing. Apa dok virus kucing? Toxoplasmosis. Sejak saat itu saya percayakan sepenuhnya pada dokter. Maka kenal dengan isofirnosin, repomisin, spiradan, paltrex, piramisin, aksiklopir. Maka terus pengobatan. Maka saya pun program hamil. Alhamdulillah bulan besoknya dok positif hamil. Tapi ada flek, iya ke sini. Nah, dikasih antibiotik, kasih vitamin, kemudian suruh bed rest 3 bulan. Kemudian flek jalan terus, flek sebulan, flek 2 bulan, flek 3 bulan, akhirnya gugur, kuretasi lagi. 3 tahun, 3 kali saya gagal hamil, istri ibu-ibu itu udah mulai labil kehidupannya. Maka saya dirujuk ke dokter salah satu rumah sakit yang ternama di Jakarta. Kemudian bawa surat rujukan tadi, pas baca Pak Juanda, silakan uji lab, ambil darah istrinya, saya ambil darah. Kemudian hasilnya seminggu, toxoplasmosis saya IgG 3200 IgM negatif, CMV-nya 1600 IgM negatif, rubella positif kecil dan HSP1, HSP2 pun positif. Ya saya kalau mengingat kejadian kehidupan saya sedih ya, berat sekali. Ketika di saat-saat seperti ini 5 tahun ya Allah, saya sudah divonis tidak punya anak. Justru di situ Allah memberikan jalan keluar pada saya. Diberikan jawaban oleh SWT, maka diyakini jawaban itu. Diberikannya kepada istri saya. Suatu ramuan herbal diberikan pada istri saya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa rencanakan hamil. Ketika hamil, saya begitu yakinnya, terbalik istrinya yang tidak yakin. Ketika hamil, istri saya berlogika, untuk apa saya hamil? Toh nanti juga akan gagal, akan gugur, akan lahir cacat. Maka dia tidak menolak hamil, maka dia berusaha untuk menggugurkannya. Semakin hari semakin kurus, semakin kecil badannya. Saya mikir, ya Allah, mah jangan begitu, nanti Allah marah. Kalau mah tidak mau, kita ke dokter saja. Maka saya berangkat ke dokter, silahkan dok ambil yang terbaik. Maka istri saya dikasih resep, kemudian saya beli untuk 1 minggu, maka diminum untuk menggugurkan, diminum sehari, 2 hari, 7 hari saya datang lagi, dokter kok nggak keluar, coba periksa, pasti periksa, Pak Juanda ini jangan diapa-apakan, ini bagus sekali. Subhanallah, alhamdulillah, bersyukur pada disitulah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ketika Allah menetapkan kamu harus punya anak, tidak bisa dia berubah-ubah lagi. Pas 7 bulan, saya bilang, di mana dok ambil darah di Jakarta? Tidak, di sini bisa. Ambil darah di Bogor, kemudian dikirim ke Jakarta mungkin. Seminggu kemudian hasilnya ada. Saya sudah tidak mau menghadapi. Saya ambil, dokter gimana hasil lab saya? Sebentar, ambil amplopnya. Pas lihat, oh teruskan apa? Subhanallah, pas saya lihat itu negatif. Toxo negatif, CMV negatif, yang lain negatif. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Istimewa memang hamil ini. Dari 0 bulan sampai 9 bulan tidak ada bed rest dan tidak cuti. Saya kerja, tidak cuti, kerja terus. Pas datang ke rumah sakit setelah PMI tadi, diperiksa, ternyata udah pembukaan ketiga. Kita tidak persiapan untuk mondok di sana, untuk di opnam sana, ternyata harus masuk ruang bersalin. Besoknya pas pagi, saya berangkatnya agak santai, jam 8 baru keluar rumah, jam 9 baru sampai sana, saya duduk di luar. Tuh ada suster tanya, suster gimana istri saya siapa? Ibu Nugraha. Bapak siapa? Saya suaminya. Dari jam 7 Bapak dipanggil-panggil. Tuh sudah lahir di sana. Yang pertama saya lihat ada kondisi anak saya. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, disitulah pengalaman saya punya anak pertama yang sehat sempurna. Kejadian seperti ini yang terjadi pada anak saya, bagaimana nasib-nasib saudara-saudara yang sama kasusnya dengan istri saya? Dia akan mau tidak mau akan mengalami seperti saya. Nah, di situ saya tidak langsung mengobati. Akademi saya muncul, saya lakukan penelitian. Maka saya alternatif beda dengan yang lain. Kita dengan pengetahuan. Nah, kemudian penelitian 3 tahun itu rupanya Allah memberikan. Ketika toks positif, kemudian obatin 3 bulan, uji lab dia turun, kemudian terus 3 bulan lagi negatif. Ketika negatif silakan hamilnya sehat, lahir sempurna.
Nah, kemudian satu demi satu saya perhatikan 21 orang saya rekap. Ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, dia hamil sehat, lahir sempurna. Maka ketika teorinya IgG positif, IgM negatif, tidak usah terapi. Kemudian ketika IgG positif, IgM negatif, ini harus diobatin. Ya. Nah, tetapi kenyataan di lapangan, terus kita penelitian mengamati 33, kemudian 99 masih rekap, masih tetap IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat sempurna. 109 masih tetap IgG positif, IgM negatif, IgG negatif, IgM negatif, itu lahir sehat, kemudian hamil lahir sempurna. Di situ saya tutup 3 tahun. Allah sudah memberikan ilmu pengetahuan pada saya. Secara medis bahwa tos belum ada obatnya, tetapi Allah membenarkan, kata Allah, setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Aku nurunkan penyakit, aku nurunkan penawarnya. Ketika engkau sakit, aku yang menyembuhkan. Hadis ini berlaku pada diri saya dan untuk kita semua. Itu yang ada, yang Allah berikan pada kita semua. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk ibu, untuk bapak. Alhamdulillah. Semua menunjukkan hasil saya kurang bagus, termasuk jumlah sperma saya pun jauh kurang bagus. Nah, kalau istilahnya dibilang orang udah mandul lah, tapi alhamdulillah setelah mengkonsumsi obat Pak Juanda selama 6 bulan, setelah mendapat ini ya saya sangat bersyukur lah, sangat bersyukur sebesar-besarnya. Apalagi kan sudah, kalau di dalam keluarga ini kan keturunan yang perlu. Saya kan sudah berumah tangga sekitar 15 tahun baru ini dapat. Lambat menikah, umur 36. Menikah Juli 2010, langsung isi, tapi 3 bulan keguguran. Katanya ini, kata dokter, janin tidak berkembang. Kemudian cek, karena pingin cepat dapat momongan, langsung cek ke dokter kandungan, tes semuanya, ternyata sperma suami kurang baik. Setelah itu dapat informasi dari teman, langsung berobat dengan Bapak Juanda. Dapat momongan, itu sangat senang ya Bu ya. 2 bulan minum, bulan ketiga langsung isi. Terima kasih berkat obat lah ya. Kalau apa kan tuh Allah yang menentukannya. Berkat minum obat, akhirnya kami mendapat momongannya. Saya hamil 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan itu ternyata perut saya itu mulas-mulas. Nah, terus saya periksa ke dokter. Kata dokter, ibu hamil, tapi ibu hamilnya di luar kandungan katanya. Terus waktu itu juga harus segera dikeluarkan janinnya karena berbahaya bagi ibu buat saya. Dokter menyarankan harus uji laboratorium darah Bu. Ternyata saya diperiksa, ya betul positif kena tokso. Nah, terus saya melihat di TV, kebetulan ada terapi Pak Juanda. Saya ngikutin terapi Pak Juanda, mulai dari mendengarkan seminar sampai saya pengobatan selama 1 tahun. Sebelum pengobatan, sering migrain sebelah. Kadang di sekitar ini nih, tungkai kaki ini, kadang suka kesemutan, sering kesemutan. Saya minum obat ini 110 cc atau 1/4 gelas dicampur dengan madu. Saya minum, besoknya bangun tidur itu udah terasa enak. Kepala sudah tidak migrain, sama tungkai kaki sudah tidak pegal-pegal lagi. Terus kata Pak Juanda, sebelum program hamil lagi terusin aja obatnya. Nanti kalau setelah hamil sampai melahirkan silakan ibu berhenti. Alhamdulillah untuk pengobatan ke 13 bulan saya dinyatakan positif hamil. Sekarang alhamdulillah saya udah 7 bulan, saya masih minum obat ini dan masih melanjutkan untuk bulan selanjutnya sampai 9 bulan.